Siapa bisa kalahkan Marquez di lintasan Aragon? Sirkuit Motorland Aragon di Spanyol bukan hanya lintasan, tapi panggung sakral bagi seorang legenda MotoGP, Marc Marquez. Dari tikungan tajam hingga trek lurus yang menggoda kecepatan, Marquez seperti memiliki peta rahasia yang tak dimiliki pembalap lain. Tahun demi tahun, ia menjinakkan setiap inci lintasan ini seakan-akan dibangun khusus untuknya. Namun, pertanyaannya kini menggema di garasi paddock dan tribun penonton. Siapa yang bisa mengalahkan sang Raja Aragon? Dominasi Marquez lebih dari sekadar statistik. 8 kali juara dunia ini sudah beberapa kali mengukir kemenangan spektakuler di Aragon. Ia dikenal dengan manuver ekstremnya, pengereman gila-gilaan, dan keberanian menikung dengan kemiringan nyaris mustahil. Di Aragon, semua itu terlihat lebih buas, lebih percaya diri, lebih. Marquez, tahun 2013, 2016, 2017, dan 2019 menjadi saksi ketika ia berdiri di podium tertinggi dengan senyum lebar. Cedera dan keterpurukan sempat memaksanya mundur dari panggung utama. Namun setiap kali ia kembali ke Aragon, instingnya bangkit, seperti elang yang kembali ke sarangnya. Para penantang, siapa yang punya nyali? Musim ini, beberapa nama mulai mengancam hegemoni Marquez. Francesco Bagnaia dengan Ducatinya tampil stabil, cepat, dan agresif. Fabio Quartararo membawa keanggunan Yamaha dengan presisi ala juara dunia. Jangan lupakan Jorge Martin dan Pedro Acosta, dua pembalap Spanyol yang punya darah panas dan ambisi besar untuk menggulingkan idola masa kecil mereka. Namun, bertarung di Aragon bukan soal kecepatan semata. Ini soal mental, pengalaman, dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Disinilah Marquez unggul jauh. Ia tidak hanya tahu kapan harus menyerang, tapi juga tahu di mana dan bagaimana menaklukkan lawan, bahkan sebelum balapan dimulai. Lintasan atau takdir? Pertanyaannya tetap sama. Siapa bisa kalahkan Marquez di Aragon? Mungkin seseorang dengan strategi dingin, motor sempurna, dan keberanian meledak di saat tepat. Atau mungkin, belum ada yang bisa. Karena setiap kali sang 93 menginjakan kaki di grid start Aragon, bukan hanya pembalap lain yang harus bersiap, tapi juga sejarah itu sendiri. Mereka yang berani menantang Marquez di Aragon harus paham, mereka bukan melawan manusia biasa, tapi simbol sebuah era. Dalam dunia MotoGP, ketika kita bicara tentang Marc Marquez, kita bicara tentang kegilaan yang terkontrol, keberanian yang terukur, dan intuisi balap yang nyaris supranatural. Tapi bahkan seorang raja butuh lawan. Di lintasan Aragon, tanah keramat bagi Marquez, ada beberapa nama yang cukup berani untuk menantangnya. Siapa saja mereka? 1. Francesco Bagnaia, Pecco, sang juara bertahan. Motor, Ducati Desmo 16 EP. Kekuatan, konsistensi, presisi saat masuk tikungan cepat, dan mental baja. Pecco adalah lawan serius. Ia bukan pembalap flamboyan, tapi punya gaya balap yang rapi dan sulit digoyahkan. Di atas Ducati, ia mampu menjaga ritme dan menjaga bannya hingga lap terakhir. Marquez mungkin lebih agresif, tapi Pecco lebih sabar. Dan kadang, itu jauh lebih mematikan. 2. Fabio Quartararo, Raja Yamaha yang terluka. Motor, Yamaha YZR M1. Kekuatan, smooth riding style, kuat di tikungan flowing. Quartararo bukan pembalap Aragon yang dominan, tapi jika motor Yamaha memberi sedikit tenaga lebih, ia bisa menjadi duri dalam daging Marquez. Ia mengandalkan kontrol dan ketepatan, sesuatu yang bisa mengganggu gaya, nekat, Marquez, terutama dalam duel 1 lawan 1. 3. Jorge Martin, The Predator. Motor, Ducati Pramac. Kekuatan, start cepat, semangat agresif, dan selalu lapar kemenangan. Martin bukan hanya cepat, dia juga licik. Ia tahu kapan harus menusuk dan kapan harus membiarkan lawan melakukan kesalahan sendiri. Dalam balapan sprint atau full race, Martin bisa menjadi ancaman nyata jika Marquez sedikit saja lengah. 4. Pedro Acosta, bocah ajaib penerus tahta. Motor, KTM RC16. Kekuatan, insting liar, haus pembuktian, dan tak kenal takut. Masih muda, tapi jangan remehkan. Acosta sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukan pembalap biasa. Jika ada satu rider yang bisa menantang Marquez dengan cara Marquez sendiri, agresif, gila, dan tak masuk akal, itu adalah Pedro Acosta. Dan Aragon bisa jadi titik awal dua legenda dan calon legenda. 5. Enea Bastianini, sang penyamun sunyi. Motor, Ducati Lenovo.
Kekuatan Late Race Charger, misterius tapi mematikan. Bastianini tak banyak bicara, tapi saat balapan, dia muncul di lap-lap akhir seperti bayangan. Ia bukan pembalap yang sering disorot, tapi ketika suhu lintasan turun dan tekanan naik, dia bisa tampil menggila, membuat Marquez menoleh ke belakang. Aragon, 7 Juni 2025, gemuruh publik Spanyol membahana saat nama Marc Marquez kembali terukir di puncak daftar kualifikasi MotoGP. Di sirkuit Motorland Aragon yang menyimpan sejarah panjang karirnya, Marquez menorehkan waktu tercepat 1 menit 45,7. Aragon, 7 Juni 2025. Suara gemuruh publik Motorland tak hanya menggema untuk Marc Marquez hari itu. Di belakang sang juara dunia 8 kali, tersaji pertarungan menarik yang nyaris mencuri sorotan. Duel panas antara dua pembalap Spanyol, Alex Marquez, sang adik dari ikon MotoGP, dan Fermín Aldeguer, pembalap muda yang disebut-sebut sebagai calon era baru balap motor Spanyol. Sprint race ini dimulai dengan sempurna bagi Alex Marquez. Mengendarai Ducati Gresini miliknya, ia langsung memimpin usai hole shot dari barisan depan, menyapu tikungan pertama dengan gaya khasnya, tenang, taktis, dan tanpa kompromi. Di belakangnya, rekan setimnya, Fermín Aldeguer, harus berjibaku dari posisi start ke-7, berusaha menembus ketatnya barisan tengah yang dipenuhi nama-nama besar seperti Morbidelli, Acosta, dan Bezzecchi. Namun sejak lap ketiga, sorotan mulai mengarah ke pertarungan internal tim Gresini. Fermín Aldeguer, pembalap muda berusia 19 tahun yang baru naik ke kelas utama musim ini, menunjukkan kematangannya yang jauh melampaui usianya. Tanpa banyak drama, ia menyalip satu persatu pembalap di depannya, menjaga ritme, dan membuat tim Gresini gelisah namun bangga. Di sisi lain, Alex tahu bahwa posisi keduanya tak akan aman selamanya. Apalagi setelah ia kehilangan keunggulan dari kakaknya, Marc, di tikungan 9 pada lap ke-6. Sejak saat itu, fokusnya hanya satu, menjaga jarak dari Aldeguer yang terus merapat. Lap demi lap, duel antara dua Ducati merah putih ini menjadi pusat perhatian. Tak ada kontak, tak ada drama, hanya dua pembalap Spanyol yang saling mengukur batas, seperti dua torero yang menari di atas aspal panas Motorland. Lap terakhir menjadi klimaks dari semua tensi. Aldeguer, dengan kompon ban medium yang masih menyisakan cengkraman, mulai menekan habis-habisan. Di tikungan ke-12, ia sempat membuka jalur masuk, tapi Alex menutup celahnya dengan nyaris sempurna. Mereka keluar beriringan di lintasan lurus terakhir. Satu Ducati veteran dan satu Ducati muda melaju berdampingan menuju garis finish. Alex Marquez menang tipis. Dengan selisih kurang dari 0,4 detik, ia mengunci posisi kedua dan menjaga tradisi podium keluarga Marquez di Aragon. Tapi tak ada yang merasa kalah. Aldeguer pun disambut seperti pemenang saat memasuki paddock. Bagi banyak pengamat, ini bukan hanya perebutan podium, tapi tonggak sejarah. Sebuah transisi halus antara generasi lama dan baru dalam MotoGP Spanyol, double podium perdana Gresini Ducati musim ini. Sprint Aragon menandai pertama kalinya tim satelit Gresini menempatkan dua pembalapnya di podium sekaligus pada musim 2025. Setelah mengalami beberapa seri yang fluktuatif di Le Mans dan Mugello, hasil ini menjadi validasi kekuatan paket Gresini dalam menaklukkan sirkuit berkarakter teknikal seperti Aragon.